Sampan di Natuna. Tes, tes. Hari Minggu pergi ke Natuna. Di Natuna banyak sampan. Perkenalkan, nama saya Keisha. Puji syukur bisa berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sore hari ini, Keisha akan menceritakan tentang legenda Batu Ampar. Dikisahkan, ada seorang pengembara bernama Badam. Ia memiliki perawakan yang kecil dan kakinya pincang. Tetapi dengan kekurangannya itu, ia sangat gemar sekali berpetualang. Pada suatu hari, ia berpetualang ke negeri Tumasik, yang sekarang kita kenal dengan negara Singapura. Sejak zaman dahulu, negeri Tumasik sering dijadikan tempat persinggahan oleh kapal-kapal. Negeri Tumasik ini dipimpin oleh seorang wanita yang dikenal dengan Putri Tumasik. Tepat saat ia sampai di negeri Tumasik, ada sebuah kapal yang sangat besar. Kapal itu berasal dari India. Dari kapal tersebut, turunlah seorang pria yang sangat kuat dan badannya besar. Pria itu berjalan di pesisir pantai. Tetapi tiba-tiba ia berbalik arah dan mengatakan, "Aku ingin pergi bertemu dengan Putri Tumasik." Pria India tersebut dipersilahkan untuk bertemu Putri Tumasik. Sesampainya ia di hadapan Putri Tumasik, ia pun menjelaskan apa maksudnya dia datang ke negeri Tumasik. Ia membawa 10 peti emas hadiah dari Maharaja India. 10 peti emas itu akan menjadi milik Putri Tumasik, tetapi dengan satu syarat. "Tuan Putri, 10 peti emas ini akan menjadi milikmu, tetapi dengan satu syarat. Syaratnya ialah engkau harus cari satu lawan untukku yang dapat mengangkat batu besar tersebut yang ada di pesisir pantai yang aku temui." Putri pun merasa kebingungan. Lalu pria India tersebut menambahkan lagi, "Tuan Putri, jika engkau menang, aku akan berikan 10 peti emas itu. Tetapi jika engkau kalah, negeri Tumasik akan menjadi wilayah kerajaan India." Putri Tumasik pun merasa kebingungan. Bagaimana ada orang yang bisa mengangkat batu sebesar itu dan lawannya orang India yang badannya besar dan berotot? Setelah ia berpikir, pria India itu pun menambahkan satu syarat lagi, yaitu ia memberikan waktu 7 hari kepada Putri Tumasik untuk mencarikan orang-orang yang mau melawannya untuk mengangkat batu besar tersebut. Setelah itu, pria India itu pun pergi. Setelah pria India itu pergi, Putri Tumasik pun memerintahkan prajuritnya untuk menyebarkan sayembara-sayembara tersebut ke seluruh negeri. Di hari pertama, tidak ada satu orang pun mau melawan pria India tersebut. Begitupun di hari kedua, di hari ketiga, tepat di hari ketujuh, tidak ada satu orang pun yang datang dan berani melawan pria India tersebut. Putri pun merasa putus asa. Lalu ia memutuskan untuk bertemu dengan pria India tersebut, dan ia pun segera menuju ke pesisir pantai tempat batu itu berada.
Di sana sudah ada pria India itu menunggu kehadirannya. Putri pun berkata kepada pria India tersebut, "Aku sudah mengakui kekalahanku. Tidak ada satu orang pun yang berani mengangkat batu besar tersebut." Tepat saat Putri mengatakan hal itu, Badang pun menemui mereka lalu berkata, "Putri, biar aku saja yang mengangkat batu tersebut." Putri pun merasa tidak yakin, dan pria India tersebut pun menertawai Badang. Dengan postur badannya yang kecil dan kakinya yang pincang, bagaimana bisa menandingi pria India tersebut yang badannya besar dan berotot? Putri pun memutuskan untuk memberikan kesempatan kepada Badang untuk mengangkat batu besar tersebut. Kesempatan pertama yaitu dimulai oleh pria India tersebut yang mengangkat batunya. Berat sekali. Pria India tersebut pun tidak bisa mengangkat batu tersebut. Sekarang giliran Badang. Batu ini ringan sekali. Aku akan melemparnya jauh ke pulau sana. Dengan mukjizat yang ada, entah bagaimana caranya, Badang bisa mengangkat batu yang lebih besar dari dirinya. Lalu pria India itu pun merasa malu. Dan ia memberikan 10 peti emas kepada Putri dan Negeri Tumasik. Putri Tumasik memberikan 10 peti emas itu kepada Badang. Tetapi Badang berkata, "Putri, bukankah sebagai manusia kita harus saling tolong-menolong? Aku memutuskan untuk memberikan 10 peti emas itu untuk menyejahterakan masyarakat Negeri Tumasik." Selain itu, Badang juga berdalih bahwa dia akan kesulitan membawa 10 peti emas itu untuk ikut dia pergi berpetualang dengan badannya yang kurus dan kakinya yang pincang. Setelah mengatakan hal itu, Badang pun pamit dan izin pergi untuk pergi dari Negeri Tumasik. Setelah mengatakan hal itu, Putri pun balik juga ke kerajaannya. Dan kabar dari batu itu di negeri seberang sana, batu itu sudah terpecah belah dan menjadi batu-batu yang terhampar. Masyarakat setempat mengatakan bahwa itu adalah batu ampar yang diartikan sebagai batu yang terhampar. Kepulauan Riau masyarakatnya beriman. Kemana-mana membawa tasbih. Legenda batu ampar cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.